Hai, nama saya Piala Hani dari 10 MIPA 5, nomor absen 34. Pada hari ini saya akan menjelaskan apa yang saya ketahui mengenai pertama, proyeksi skalar ortogonal, kedua, panjang proyeksi vektor ortogonal, dan yang ketiga adalah proyeksi vektor heksagonal. Nah, yang pertama, kita akan membahas mengenai proyeksi skalar ortogonal. Proyeksi skalar ortogonal itu apa sih? Oke, sekarang kita akan membahas mengenai proyeksi vektor ortogonal. Oke, jadi di sini saya memiliki vektor B, dan vektor A. Saya harus menarik garis lurus dari ujung vektor A ke vektor B. Kenapa lurus? Kenapa nggak miring aja? Kenapa nggak kayak gini aja? Kenapa harus lurus? Karena vektor ortogonal memiliki arti bayangan proyeksi yang tegak lurus dengan landasannya. Nah, landasannya itu adalah vektor B di sini. Nah, setelah kita tarik tegak lurus seperti ini, kita akan mendapatkan proyeksi atau bayangan, yaitu vektor P di sini. Vektor P ini, yang warna hijau ini. Nah, setelah ditarik tegak lurus juga, kita akan mendapatkan di sini sudut 90 derajat, dan kita memiliki cos theta. Nah, itu adalah proyeksi vektor A terhadap vektor B. Dimana kalau misalkan proyeksi vektor B terhadap vektor A, sama aja, cuma landasannya adalah yang vektor A. Jadi, yang harus ditarik tegak lurus adalah dari ujung vektor B ke vektor A. Maka, di sini kita akan mendapatkan proyeksi atau bayangan, yaitu vektor P. Nah, oke. Jadi, dua-duanya sama aja, cuma kebalik aja. Nah, lalu gimana sih cara nyari vektor P atau panjang dari vektor P? Oke, kita akan membahas setelah ini. Ini udah ada gambarnya. Ini adalah proyeksi vektor A terhadap vektor B. Di sini ya gambarnya. Oke, gimana cara cari panjang dari vektor P? Kita menggunakan rumus vektor A dot vektor B. Rumusnya yaitu vektor A dikali vektor B sama dengan panjang dari vektor A dikali panjang dari vektor B dikali cos theta. Nah, terus habis itu kita pakai rumus yang kedua, yaitu pakai rumus cos theta. Cos theta itu rumusnya samping miring. Di sini yang samping itu adalah vektor P atau panjang dari vektor P, habis itu miringnya adalah panjang dari vektor A. Nah, setelah itu karena kita mencarinya adalah panjang dari vektor P, maka panjang dari vektor P sama dengan panjang dari vektor A dikali dengan cos theta. Nah, kita akan menggabungkan kedua rumus ini untuk mendapatkan rumus mencari panjang dari vektor P. Nah, pertama, kita tulis dulu nih yang ini, rumus yang pertama di sini. Vektor A dot vektor B sama dengan panjang dari vektor A dikali panjang dari vektor B dikali cos theta. Nah, setelah itu cos theta-nya ini ditukar jadi di tengah. Kenapa harus kayak gitu nih? Jadinya kayak gini. Kenapa harus jadi kayak gini? Karena supaya ini bisa diubah menjadi panjang dari vektor P. Karena panjang dari vektor A dikali cos theta itu adalah panjang dari vektor P. Jadi, vektor A dikali vektor B sama dengan panjang dari vektor P dikali panjang dari vektor B. Oke, karena kita mau mencarinya itu panjang dari vektor P, maka panjang dari vektor B-nya diturunin ke bawah. Jadinya kayak gini. Panjang dari vektor P sama dengan vektor A dot vektor B per panjang dari vektor B. Nah, itu untuk rumus proyeksi vektor A terhadap vektor B. Kalau misalkan mencari rumus proyeksi vektor B terhadap vektor A gimana sih? Nih, caranya kayak gini. Sama, cuma karena ini dibalik doang kan. Jadi udah dibilang di awal landasannya tuh dibalik doang. Di sini vektor A-nya yang menjadi landasan. Kalau di sini vektor B-nya menjadi landasan. Berarti sama aja kita pakai rumus yang pertama tadi ini juga. Kayak gini. Vektor A dot vektor B sama dengan panjang dari vektor A dikali panjang dari vektor B dikali cos theta. Nah, rumus yang kedua, cos theta itu kan samping miring. Sampingnya di sini adalah panjang dari vektor P dan miringnya adalah panjang dari vektor B di sini. Karena kita mau mencarinya panjang dari vektor P, maka ditulis panjang dari vektor P sama dengan panjang dari vektor B dikali cos theta. Nah, lalu kita gabungin kedua rumusnya ini kita gabungin sama kayak yang di sini, ditulis lagi panjang dari vektor A dikali vektor B sama dengan panjang dari vektor A dikali panjang dari vektor B dikali cos theta. Nah, di sini karena panjang dari vektor B sama cos theta-nya udah sebelahan, jadi tinggal diganti jadi panjang dari vektor P kayak gini. Tuh kan, sama kan ini sama ini sama kayak gini. Oke, jadi vektor A dikali vektor B sama dengan panjang dari vektor A dikali panjang dari vektor P.
Nah, terus karena kita mau mencari panjang dari vektor P, maka panjang dari vektor A-nya tinggal turunin ke sebelah sana. Jadinya vektor A dikali vektor B per panjang dari vektor A. Oke, jadi itu adalah rumus proyeksi vektor B terhadap vektor A. Lalu di sebelah sini ada tulisan 3 kemungkinan. Nah, dalam proyeksi vektor ortogonal itu memiliki 3 kemungkinan jawabannya. Yang pertama adalah positif. Jika letak vektornya ini ada di kuadran 1 atau di antara sudut 0 derajat sampai 90 derajat. Minus kalau misalkan vektornya berada di kuadran 2 atau berada di antara 90 derajat sampai 180 derajat. Dan yang ketiga, kemungkinan ketiga adalah hasilnya 0 jika vektornya itu sama dengan 90 derajat. Oke, jadi itu adalah pembelajaran mengenai proyeksi vektor ortogonal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai panjang proyeksi vektor ortogonal. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai panjang proyeksi vektor ortogonal. Tapi sebelumnya kita akan mengetahui dulu nih apa artinya dari panjang proyeksi vektor ortogonal. Artinya adalah nilai mutlak dari proyeksi skalar ortogonal. Nah, berarti sama aja dong sama yang pembelajaran yang pertama. Iya, cuma dia menggunakan nilai mutlak. Nilai mutlak itu apa sih? Nilai mutlak itu artinya selalu positif. Jadi, karena sama aja sama pembelajaran yang sebelumnya, di mana rumus untuk mencari panjang proyeksi vektor A terhadap vektor B. Sama aja kayak sebelumnya, tapi pakai nilai mutlak, yaitu panjang dari vektor P sama dengan nilai mutlak dari vektor A dikali vektor B per panjang dari vektor B. Nah, yang kedua, untuk mencari panjang proyeksi vektor B terhadap vektor A, itu sama aja kayak sebelumnya, tapi menggunakan nilai mutlak. Jadi, panjang dari vektor P sama dengan nilai mutlak dari vektor A dikali vektor B per panjang dari vektor A. Jadi, segitu aja panjang proyeksi vektor ortogonal. Sekarang kita akan mempelajari mengenai proyeksi vektor ortogonal. Tapi sebelumnya, apa itu proyeksi vektor ortogonal? Proyeksi vektor ortogonal adalah perkalian antara proyeksi skalar ortogonal dengan vektor satuan yang searah pada landasannya. Nah, hasilnya berupa sebuah vektor X, yaitu berapa vektor I tambah berapa vektor J plus berapa vektor K. Oke, di sini sudah ada vektor B dan vektor A yang jika ditarik tegak lurus akan menghasilkan bayangan atau proyeksi berupa vektor P. Tapi ternyata di antara vektor P dan vektor B ada vektor satuan lagi, yaitu vektor X. Nah, gimana sih cara cari vektor X? Jadi pertama kita akan mencari vektor X. Gimana cara cari vektor X? Rumusnya adalah vektor B yang panjang ini per panjang dari vektor B panjang dari ini. Nah, terus kedua kita mencari vektor P. Vektor P kita udah belajar sebelumnya. Rumusnya itu vektor A dikali vektor B per panjang dari vektor B. Lalu kedua rumus ini kita gabungkan. Nah, kalau misalkan mencari vektor A terhadap vektor B, maka rumusnya menjadi vektor P sama dengan buka kurung vektor A dikali vektor B per panjang dari vektor B pangkat 2 tutup kurung dikali vektor B. Nah, kalau misalkan vektor B terhadap vektor A yang ini, vektor P sama dengan buka kurung vektor A dikali vektor B per panjang dari vektor A pangkat 2 lalu dikali vektor A. Nah, nanti hasilnya dalam bentuk vektor X, yaitu sama dengan titik-titik vektor I plus titik-titik vektor J plus titik-titik vektor K. Nah, itulah cara mencari proyeksi vektor ortogonal. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat dan bye-bye. God bless you.